Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi baginda alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, atbaut tabiinnya, juga kepada umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini tausiah 2 akan diisi dengan setetes hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj, sebuah perjalanan yang agung dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti halnya diberitakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Nah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita akan mengambil hikmah peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada saat Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Anak-anak sekalian, menurut bahasa Isra adalah perjalanan di waktu malam. Menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa artinya naik. Sedangkan menurut istilah adalah naiknya Rasulullah SAW dari Bethlehem atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ke Sidratul Muntaha, alam yang paling tinggi. Nah, anak-anak sekalian, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada beberapa kejadian yang harus kita ketahui. Dimulai dari Rasulullah mengalami pembedahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat yang lain. Hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam. Dibuang noda-noda hitam yang ada dalam hati Nabi, yaitu tempat setan membersihkan was-wasnya. Kemudian dituangkan hikmah, ilmu, dan iman ke dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai pembedahan, didatangkan binatang buruk untuk ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan dengan Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sepanjang perjalanan Isra itu, Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dan Israfil. Dan beliau singgah di tempat di Tursina, di Madian, dan di Bethlehem atau Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Dalam perjalanan itu juga baginda Rasulullah menghadapi gangguan jin Ifrit dengan berbagai godaannya dan dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa simbolik yang amat ajaib. Di antaranya adalah beliau melihat ada kaum yang sedang menanam padi, menanam sebuah tanaman dan terus menghasilkan buah tidak henti-hentinya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah mereka? Malaikat Jibril menjawab, itulah kaum yang berjihad fisabilillah, yang digandakan pahala kebajikannya sebanyak 700 kali lipat bahkan lebih.
Kemudian Rasulullah juga melihat sebuah kuburan yang sangat wangi, yaitu kuburan Siti Asiyah atau Siti Masyittah, istri Fir'aun bersama anak-anaknya, termasuk bayi yang dapat bercakap, ngobrol, menguatkan iman ibunya yang dibunuh oleh Fir'aun karena tetap teguh beriman kepada Allah, tak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Kemudian Rasulullah juga melihat sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka. Setiap kali dipecahkan, kepala mereka sembuh kembali, utuh kembali. Lalu dipecahkan pula, dipecahkan lagi, sembuh kembali ke seperti semula. Demikian ya seterusnya. Rasulullah bertanya, siapakah itu? Maka Jibril menjawab, itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud sembahyang. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita jangan berat untuk melaksanakan sholat. Paksakan supaya kita tidak termasuk golongan yang tadi. Kemudian Rasulullah juga melihat sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka dengan secari kain. Mereka dihalau seperti binatang ternak. Mereka makan bara api dan batu neraka jahanam. Kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Kemudian Rasulullah juga melihat satu kaum laki-laki dan perempuan yang memakan daging mentah yang busuk, sedangkan daging masak dan enak ada di sisi mereka. Jadi ada dua hidangan, ada daging yang enak, yang segar, tapi yang dimakan adalah daging yang busuk, yang mentah. Itulah laki-laki dan perempuan yang melakukan zina, sedangkan laki-laki dan perempuan itu masing-masing mempunyai istri atau suami. Selanjutnya Rasulullah melihat lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Kata Jibril, itulah orang-orang yang makan riba. Selanjutnya Rasulullah juga melihat laki-laki yang menghimpun sebongkah kayu, tapi dia tidak bisa memikulnya. Ditambah lagi kayu yang lain, walaupun dia sudah tidak mampu, ditambah lagi. Dan itulah kata Jibril, orang tak dapat menunaikan amanah tetapi masih menerima amanah. Berikutnya Rasulullah juga melihat satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan penggunting besi berkali-kali. Setiap kali digunting, lidah dan bibir mereka utuh seperti biasa. Kata Jibril, itulah orang-orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Ini hati-hati buat para penceramah mungkin ya, guru-guru juga gitu, supaya tidak melakukan pembicaraan yang dia sendiri tidak melakukan. Berikutnya Rasulullah juga melihat kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia, yaitu yang orang yang suka mengumpat, menggunjing, mengomongkan orang lain, kejelekan orang lain, dan menjatuhkan muru'ah atau mencela, menghinakan orang lain. Berikutnya Rasulullah juga melihat seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit. Tak dapat dimasukinya semula lubang itu, kata Jibril, itulah orang yang bercakap besar, takabur, ya. Kemudian menyesal, tapi sudah terlambat. Orang yang takabur menyesal, tapi sudah terlambat. Berikutnya Rasulullah melihat seorang perempuan dengan tulang yang penuh dengan berbagai perhiasan. Rasulullah tidak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia. Jika Rasulullah memberi perhatian kepadanya, niscaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Selanjutnya
Rasulullah juga melihat seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah berhenti. Tapi kemudian Rasulullah tidak menghiraukannya. Kata Jibril, itulah orang yang menyia-nyiakan umurnya sampai dengan tua. Anak-anak sekalian, tiba di Masjid Aqsa, Rasulullah turun dari buraq. Kemudian masuk ke dalam masjid dan menjadi imam sholat 2 rakaat yang makmumnya adalah seluruh nabi dan mursalin para rasul. Rasulullah terasa dahaga, lalu dibawa Jibril 2 gelas yang berisi arak dan susu. Rasulullah membeli susu, lalu diminumnya. Kata Jibril, Baginda membuat pilihan yang betul. Jika arak itu dipilih, niscaya ramai umat Baginda akan menjadi sesat. Anak-anak sekalian, setelah itu Rasulullah melakukan mi'raj atau naik ke Sidratul Muntaha, datangkan tangga yang indah dari surga. Rasulullah dan Jibril naik ke atas tangga pertama, lalu terangkat ke pintu langit dunia. Di tangga langit ke-1 Rasulullah dan malaikat berjumpa dengan Nabi Adam. Di tangga kedua Rasulullah dan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Di tangga ketiga Rasulullah dan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di tangga ke langit keempat Rasulullah dan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima Rasulullah dan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam dan dikelilingi kaumnya Bani Israel. Di langit ke-6 bertemu dengan nabi-nabi, seterusnya dengan Nabi Musa. Rasulullah mengangkat kepala disuruh oleh Jibril, lalu dapat melihat umat baginda sendiri yang ramai, termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu ya. Amin. Selanjutnya di langit ke-7 dan masuk langit ke-7, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur dihadapi oleh beberapa kaum. Kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim bersabda, engkau akan berjumpa dengan Allah. Pada malam ini, umatmu adalah akhir umat dan terlalu doib. Maka berdoalah untuk umatmu. Suruhlah umatmu menanam tanaman surga, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Seperti riwayat lain, Nabi Ibrahim bersabda, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka surga itu baik tanahnya, tawar airnya, dan tanamannya ialah 5 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagi orang yang membaca setiap kalimat ini akan ditanamkan pohon pokok dalam surga. Setelah melihat beberapa peristiwa lain yang ajaib, Rasulullah Jibril masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan sholat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau di dunia adalah Mekah. Anak-anak sekalian, di tangga ke-8 setelah melewati 7 lapis langit, disinilah disebut dengan Al-Kursi yang berbetulan dengan dahan pokok Sidratul Muntaha. Rasulullah menyaksikan berbagai keajaiban pada pokok itu. Sungai air yang tak berubah, sungai susu, sungai arak, dan sungai madu lebah. Buah, daun-daun, batang, dan dahannya berubah-ubah warna, bertukar menjadi permata-permata yang indah. Unggas-unggas, emas berterbangan. Semua keindahan itu tak terperi oleh manusia. Ma'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Anak-anak sekalian, terakhir, mudah-mudahan apa yang telah saya ceritakan menjadi hikmah buat kita, betapa kita harus tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu hasil dari Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan golongan hamba yang selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.